kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKI semangat. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai, satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabdihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadim kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Langsung saja ya kita tanyakan kepada Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau dari internal PKS sendiri, apa sih tanggapan dari pernyataan ini? Banyakkah dari internal PKS yang memang menginginkan PKS bergabung dalam Prabowo Gibran? Dan kalau grassroots juga seperti apa? Ya, saya kira saat ini soal masuk atau tidaknya di koalisi, kami sudah membentuk tim pengkaji yang terdiri dari tim Dewan Pimpinan Pusat PKS. Jadi sampai saat ini PKS belum memutuskan. Dan tentu saja ini semua masih dikaji. Tapi lagi-lagi di dalam sambutan Pak Sehu itu juga harus dilihat bahwa kita juga sebenarnya ada propose, yaitu bagaimana komunikasinya, namanya mengayun ya. Namanya kita meminta DKI Jakarta kepada Gerindra, ini tentu saja juga harus diangkat dikit. Jadi kan saya kira teknik komunikasi nanti Mas Agung bisa mengamati. Jadi sebenarnya pidato ini tidak bisa dilihat sepotong saja. Namanya kita juga mengayun dalam posisi politik DKI Jakarta, kami ingin juga Gerindra mendukung pasangan aman, Anies Baswedan Sohibul Iman. Sehingga di balik candaan itu juga ada maksud tersirat bagaimana supaya kita bisa saling mendukung konteksnya untuk DKI Jakarta. Karena Gerindra sudah dapat presiden. Tetapi lagi-lagi, kita harus saling membaca lah tentang statement-statement ini. Tetapi kalau kami sebenarnya ingin serius, itu nggak sulit lah. Bung Daniel mungkin tahu, karena PKS dan Gerindra ini kan segajah itu kata Pak Prabowo. Kami 2 periode bersama Pak Prabowo. Jadi tidak mungkin dilakukan secara candaan kalau memang serius. Pasti akan ada utusan, pasti akan ada pembicaraan. Tapi saat ini PKS sedang mengkaji. Jadi menurut saya kita harus melihat ini sebagai kata sambutan atau candaan yang menurut saya ini bagian dari ayunan-ayunan politik, mencairkan suasana politik yang ini tentu saja bisa membuat perpolitikan tanah air kita menjadi lebih jernih, lebih senyum, lebih bahagia. Bang Daniel, sampai di bawah masa lalu ini teman seperjuangan loh dengan PKS. Bahkan sampai ada tim, ini berarti serius dong. Ini Bang Daniel bagaimana? Disambut nggak ini ayunan ini? Belum ada tim. Ini apa Mbak? Oke, baik Bang Daniel ditanggapi. Iya, seperti saya sampaikan tadi, tentu Pak Prabowo pada prinsipnya sangat terbuka dengan semua kelompok dan dengan siapa saja. Itu adalah sikap Pak Prabowo terkait dengan agenda pemerintahan beliau nanti 5 tahun ke depan. Kita sadar betul seperti tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwasannya membangun Indonesia ya tidak mungkin nafsi-nafsi sendiri-sendiri, karena kita terdiri dari banyak kelompok. Oleh sebab itu harus banyak melibatkan semua kelompok, semua unsur. Itu kita sadar betul. Nah, oleh sebab itulah silahkan semua pihak
tentu berkomunikasi dan Pak Prabowo membuka komunikasi itu dengan baik. Jadi baik itu PKS, PDI Perjuangan, PKB dan sebagainya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan sikap beliau sangat terbuka. Oke, Mas Huda, kalau jujur ya ditanya sanubari hati pribadi dari Mas Huda sendiri, legowo nggak sih kalau misalnya PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Karena bisa jadi membuat posibilitas atau kemungkinan untuk PKB gabung malah justru enggak. Ya lebih mungkin PKS lah, teman seperjuangan yang diajak untuk bergabung. Mas Huda. Saya kira nggak apa-apa, bagus. Karena itu Gus Muhaimin menyampaikan dalam forum kemarin itu, langsung mention ke Pak Dasko jangan hanya PKB, ayo sekalian aja teman-teman PKS diajak gitu. Jadi saya kira posisi PKB tidak pada posisi itu, Mbak. Kami pada posisi kan mengusung pasangan Amin yang kebetulan belum mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi pertanyaan itu tepatnya ke Bang Daniel misalnya, menyangkut soal bergabungnya PKS, apakah memungkinkan atau tidak dan seterusnya. Karena posisi kami tidak pada posisi pemenang gitu. Tapi prinsipnya kami sebagai sesama partai politik tahu persis bagaimana suasana kebatinan masing-masing partai politik, dan itu terungkap apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Udah sekalian PKS menjadi bagian dari pemerintah. Dan menurut saya itu opsi terbaik dari beberapa pilihan yang kira-kira semangatnya kalau mau bareng sekalian semuanya bareng. Oke, Mas Agung, sebenarnya kenapa ya para politisi ini menggunakan cara-cara komunikasi publik seperti ini untuk mengindikasikan bahwa mereka itu mau bergabung? Alih-alih sebenarnya bisa kan pertemuan internal tertutup, kalau mau gabung langsung saja deal-deal politik di belakang layar. Kenapa harus? Karena ini dilakukan PKS dan juga PKB. Iya, karena memang pertama situasi politik hari ini memang kalau dibilang tegang ya tidak tegang, cair juga tidak cair, sehingga dalam momen harlah PKB kemarin akhirnya terungkap bahwa sanubari hati PKS dalam tingkat elitnya memang ada arahan ingin bergabung. Karena selama 2 periode kemarin PKS tidak mendapat insentif politik yang sangat jelas dari keoposisian mereka. Suaranya nggak naik signifikan, bahkan yang naik malah PKB dan Nasdem yang beruntung seperti itu. Walaupun tadi Bang Iqbal bilang bahwa di sana dimention Jakarta, tapi Jakarta itu hanya satu bundling, karena di saat yang sama Presiden PKS Pak Saiku menyampaikan bahwa ya ajak-ajak PKS lah, jangan hanya PKB dan Nasdem. Artinya ada konteks Indonesia, konteks yang lebih besar di mana PKS ingin juga terlibat dalam kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo nanti. Jadi kalau dianggap ini hanya soal Jakarta, saya kira lebih besar dari itu. PKS ingin bergabung karena sudah terlalu lama puasanya gitu. Nah, mereka harus diberi kesempatan untuk berbuka dan terlibat. Tapi ini nggak gampang. Kenapa? Karena grassroots-nya tadi, terus ada majelis syuro juga. Nah, ini proses yang panjang di internal PKS, dan saya kira teman-teman Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju juga nggak punya banyak waktu menanti itu. Nah, kalau PKS mau gabung, hayo segera cepat. Tapi kalau nggak ya sudah gitu. Karena dalam posisi ini ya sifatnya PKS masuk hanya sebatas pelengkap. Karena sudah lebih awal Nasdem PKB bergabung seperti itu. Nah, yang kedua memang saya melihat kalau memang PKS serius dengan candaan kemarin, ya tadi tim tadi harus segera bergerak. Kalau enggak, ya ini lagi-lagi candaan saja gitu. Dan ya PKS harus siap ya dengan strategi keoposisiannya mungkin bersama PDIP, agar apa? Agar insentif yang mereka bayangkan selama 2 periode kemarin bisa terkonversi untuk periode berikutnya ketika Pak Prabowo terpilih seperti itu. Ya, nanti akan saya tanya kepada Bang Daniel ya, sebenarnya apa syarat dari partai Gerindra sendiri atau mungkin kubu dari Prabowo Gibran? Jikalau partai seperti sebut saja PKS dan PKB mau bergabung dalam koalisi pemerintah Prabowo Gibran, ada syarat tertentu harus dipenuhi. Jadi nggak sekedar asal narik saja pemirsa. Jawabannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.